warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan bertemu dalam pelajaran Quran Hadis, yaitu tentang ilmu rijalul hadis. Ilmu rijalul hadis itu adalah ilmu yang berkaitan dengan para perawi yang meriwayatkan hadis Nabi. Ilmu rijalul hadis terbagi atas dua ilmu yang besar, yaitu yang pertama adalah tarikhur ruwah, yaitu ilmu sejarah perawi-perawi hadis, dan yang kedua adalah ilmu jarhi wa ta'dil, ilmu yang menerangkan adil tidaknya perawi hadis itu. Lalu sebenarnya apa urgensinya kita kok mempelajari rijalul hadis itu? Yaitu untuk yang pertama ada kritik dua, yaitu ilmu jalil dan ilmu kritik tentang rijal. Yang pertama adalah rijal hadis termasuk kritik eksternal. Rijal hadis sangat penting karena pertama menguak data-data perawi, dua mengetahui pandangan para kritikus terhadap perawi, tiga mengetahui ketontekan suatu hadis. Lalu tantangan yang dihadapi itu apa terhadap ilmu rijal hadis? Yaitu tentu saja yaitu subjektivitas, karena jelas ini kan soal pandangan. Lalu banyaknya rawi yang terlatih, karena banyaknya rawi ya repot sekali tentunya kan. Lalu perbedaan metode penilaian, banyaknya perbedaan metode itu adalah tantangan. Hal yang dirangkum dalam ilmu itu pertama adalah biografi dan menanyakan keadaan seorang perawi, di biografinya, keadaannya bagaimana, apakah bahkan seperti ketika Imam Syafi'i itu yang paling terkenal riwayatnya itu sampai misalnya untuk keadilannya itu ketika ditelusuri bagaimana buah itu jatuhnya dari mana, misalnya seperti itu. 2 lahir dan wafatnya, 3 negeri asal mereka, 4 tarikh permulaan mendengar hadis, 5 perjalanan ilmiah untuk mencari hadis, guru-guru mereka, perawi lain yang menerima hadis daripada dan lainnya. Nah, ini tadi ilmu tarikh ruwah sudah kami singgung di atas, yaitu ilmu yang menerangkan kepada kita perawi hadis dari segi mereka meriwayatkan. Maka ilmu ini menerangkan keadaan dan perawi, kelahirannya, kewafatannya, guru-gurunya, masa mulai dengan mendengar hadis dan orang yang meriwayatkan hadis daripadanya, negerinya, tempat kediamannya, perlawatannya, sejarah kedatangannya ke tempat yang dikunjungi, dan segala yang berhubungan dengan urusan hadis. Nah, ilmu itu lahir bersama dengan lahirnya periwayatan hadis dan dalam Islam. Lalu kitab-kitab, kalau kita mau telusuri referensinya, kitab-kitab yang paling terkenal adalah perawi Tabaqat demi Tabaqat, yaitu pertama kitab Tabaqat Al-Kubra karya Muhammad Ibnu Sa'ad, 2 dan Tabaqatur Ruwah karya Kalimah Ibnu Hayyat Al-Asari. Kitab yang paling mengumpulkan biografi adalah kitab Tahdhib karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidz Abu Muhammad Abdul Ghani Al-Maqdisi, sebuah kitab yang dinamakan Al-Kamal bil Asma'ir Rijal. Kemudian kitab itu dibersihkan oleh Al-Hafidz Yusuf Ibnu Abdurrahman Al-Mizi dengan diberi teman-teman dan ditertibkan menurut huruf abjad. Kitabnya dinamakan Tahfidzul Kamal fi Rijal yang disahkan pada tahun 770 Hijriah. Lalu yang terakhir adalah ilmu tarikh, jarhi wa ta'dil. Jarh menurut bahasa lughah bermakna melakukan ibadah yang karenanya mengalirkan darah. Menurut istilah itu nampak suatu sifat pada perawi yang merusak keadilannya atau mencederakan hafadzonnya atau hafalannya, karena gugurlah riwayatnya dipandang lemah karena tidak adil itu tadi. Nah,
Pengenalan para rawi. Pada dasarnya seorang perawi dikenali dengan nama asal, tetapi ada kalanya lebih dikenali dengan kunyah atau nisbahnya. Apabila seorang perawi itu dikenal dengan Abu Fulan, Bapak Fulan, atau Ummu Fulan, Ibu Fulan, maka itu dikatakan kunyah. Kunyah merupakan panggilan yang cukup utuh dalam sistem panggilan Arab yang menggambarkan kedudukan seorang dalam masyarakat. Apabila perawi itu dikaitkan dengan suatu bangsa, tempat, dan keturunan, maka ia dipanggil sebagai nisbah. Sampai itu ada pula perawi yang diberikan lakop atau gelaran yang melambangkan kedudukannya dalam dunia ilmu seperti Imam Al-Hafidh, Syekh Islam, dan lain-lain. Ulama yang menyusun biografi akan memperkenalkan perawi dengan namanya, kunyahnya, gelarnya, kemudian nisbah kepada negeri. Jika kunyah atau gelarnya lebih terkenal, maka itulah yang didahulukan. Pengenalan seorang perawi akan lebih jelas lagi dengan dinyatakan bapaknya, datuk, dan juga moyangnya. Salah satu manfaatnya ialah apabila terdapat dua orang atau lebih yang mempunyai kesamaan pada nama perawi dan bapaknya, perbedaan akan terlihat jelas dengan melihat kepada nama datuk dari perawi tersebut. Ada kalanya pula perbedaan pada nama perawi yang sama dengan cara melihat kepada nisbah negeri mereka masing-masing. Sebagai contoh, biasanya terdapat 6 orang bernama Al-Khalil ibnu Ahmad. Maka untuk membedakannya ialah dengan melihat kepada nama bapak dari Khalil bin Ahmad itu. Jika nama bapaknya sama, maka penisbatan dicari kepada nama datuknya. Jika masih sama pula, maka penisbatan kepada negeri asalnya. Begitulah seterusnya sehingga menjadi jelas perbedaan di antara 6 orang perawi yang mempunyai nama yang sama tersebut. Dalam mengkaji hadis mereka itu dipanggil al-muttafiq wal muftariq, yaitu sama pada nama tetapi berbeda individu. Demikianlah ulasan yang kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.